Dikatakan kalau bisa habis maghrib jangan pakai kemana-mana, jangan pakai keluar. Kalau bisa kamu niat i'tikaf sampai isya, ya, sampai isya. Duduk di masjid sampai. Wa tuhyi ma bainal isya'ain bis shalah. Hidupkan isi waktu antara isya, antara maghrib dengan isya dengan salat, dengan Quran, dengan zikir. Qad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa. Itu ada hadis-hadis yang sangat banyak, ya, yang tidak terbilang. Wa hiya nasyi'atul lail. Nah, itulah yang dimaksud inna nasyi'atul lail hiya asyaddu wa aqwa qila. Itu nasyi'atul lail, itu yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, itu bainal maghrib wal isya. Bahkan dikatakan ada ulama yang mengatakan di antara sifat-sifatnya orang saleh itu tatajafa junubuhum anil madaji'. Jauh lambung mereka daripada tempat tidur. Maksudnya dia enggak rebahan, enggak tidur. Itu dikatakan ma bainal maghrib wal isya. Orang-orang salaf yang terdahulu itu kalau bainal maghrib wal isya enggak ada yang ngomongin dunia. Oh, anti banget. Makanya gitu di rumah nih khusus bainal maghrib wal isya paling enggak matiin TV itu. Ya, habis maghrib matiin nih TV. Nih biar TV biar adem dulu, biar enggak nyala terus. Antara maghrib dan isya jangan ada yang bicara macam-macam urusan dunia, ya. Ada salah satu orang soleh pedagang tapi dia soleh. Suatu-waktu dia kehilangan duitnya satu tempat surga. Kalau orang dulu kan duitnya pakai apa? Kayak kantong begitu, ya. Dia lupa siang sampai akhirnya dia cari-cari keluarga nggak ada yang nemuin. Masuk di waktu maghrib, udah ditinggalin semuanya, dia sholat maghrib. Antara maghrib isya diisi waktunya dengan zikir, dengan Quran, dengan sholat. Tahu-taunya anaknya ada yang nemuin duit. Wah, anaknya girang, bulannya lagi cari-cari bapak nih. Bapak pulang, paranin bapaknya. Bilang, Pak, apa? Ini ada nemuin duitnya. Kalau kita gimana? Wah, alhamdulillah girang banget ya. Ini malah diomelin tuh anak. Antara maghrib dan isya kau bicara tentang urusan dunia kan? Diomelin, ya, ditegur. Dikira bakalan dikasih duit kali, ya. Bilang anak jempolan, apa ada sama. Maghrib dan isya bukan tempatnya waktu urusan dunia. Ya. Itu salah satu contoh orang-orang yang benar-benar mudah-mudahan kita bisa nyontoh gitu. Paling enggak urusan dunia kita liburin dulu, ntar habis isya lalu deh, ya. Ngomong lagi, benar juga habis isya juga udah jangan ngomong lagi. Urusan dunia itu dari pagi aja sampai siang, sampai sore udah selesai. Habis maghrib jangan, habis isya itu makruh. Ya, katanya makruh bicara habis isya, kecuali yang baik-baik. Atau ngobrol sama keluarga udah. Kalau ngobrol yang nggak ada juntrungannya makruh. Ya. Jadi makruh an-naum ba'da qabla al-isya wal kalam ba'dahu. Makruh tidur sebelum salat isya dan ngobrol habis isya. Makruh. Ya. Udah isya waktu malam itu memang udah dikhususin aja buat waktu kita sama Allah. Ingat mengevaluasi yang tadi itu, kita evaluasi lagi apa yang udah kita kerjain, apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian ini annahu awwala nash'ihi wa hiya salatul awwabin. Itu salat awwabin yang dilakukan bainal maghrib wal isya. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qawlihi tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Nah, ini juga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala tatajafa junubuhum 'anil madaji' fa qala hiya as-salatu bainal isya'ain. Kata baginda Rasulullah itu adalah salat yang dilakukan antara maghrib dan isya. Innaha la tazhabu bimalaghatin nahar wa tuhadzibu akhirahu. Wal malaghat jam'ul malghatin wa huwa al-lagh. Iya, itu dapat kata kalau kita salat awabin, kita salat antara maghrib dan isya, itu dapat menghilangkan lagu. Hal-hal yang enggak berguna yang kita lakukan di siang hari bisa dihilangkan. Membersihkan apa yang kita lakukan dari pagi sampai maghrib itu sesuatu yang enggak manfaat dihapus. Ya. Wa tuhadzib akhir. Ya.
Jadi kalau kita di siang hari, di pagi banyak hal yang nggak beres yang kita kerjain, paling nggak habis maghrib kita benerin deh, ya kita rapiin. Gimana caranya? Ya, habis sholat maghrib, sholat ba'diyah, habis itu sholat awal, 4 rakaat. Ya, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita. Dikit lagi tanggung selesaiin aja. فإذا دخل وقت العشاء وصلي 4 ركعات قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين ففضل ذلك كثير. Kalau sudah maghrib selesai masuk ke waktu isya, salat 4 rakaat sebelum fardu isya. Qabliyah isya sebelumnya 4 rakaat. Ihya'an lima bainal adzanain fa fadlu dzalika katsir. Ya, habis adzan isya salat 4 rakaat. Baru nanti qomat, ya. Ada keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak luar biasa. Fil khabar inna du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa doa di antara adzan dan iqamat itu tidak ditolak. Ya, antara adzan dan iqamat banyak-banyak berdoa, salat, kemudian banyak doa. Kata doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi diterima. Kemudian salat tsumma shallil fardha wa shallir ratibata rak'atain. Salatlah fardu kemudian ba'da isya 2 rakaat. Waqra' fihima bi surati alif lam mim sajdah wa tabarakal mulk aw surati yasin wad dukhan. Dzalika ma'dzurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat isya habis itu salat sunnah ba'da isya. Apa yang dibaca rakaat pertama sejadah sama tabarak alif lam mim sajadah. Pokoknya amat beb. Enggak kuat ya. Ya udah kalau enggak yasin sama dukhan sama bae katanya. Panjang banget. Ya tapi itu datang daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi enggak, pokoknya sholat dari 2 rakaat. Bisa ini segimana gitu. Yang penting bisa istiqamah. Wa shalli ba'dahuma 4 rakaat fil khabar ma yadullu ala al-idhamati. Habis itu sholat lagi 4 rakaat lagi, ada keutamaan yang besar. Wa shallil witra ba'da dzalika 3 bi taslimatain aw bi taslimatin wahidah. Habis itu terakhir sholat witir 3 rakaat. Baik itu dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Ya 2 salam berarti 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Ya afdalnya seperti itu. Ya belum bubar sholat witir dulu deh. Biasa kalau bisa emang di rumah biasa sholat juga ya sholat di rumah sebelum tidur. Tapi biasanya kalau udah habis isya udah selesai dia pulang di rumah, wah sudah dah. Enggak pernah ketemu air wudhu lagi, ya repot juga sebenarnya. Bisanya kapan? Ya kata kalau bisa anak nggak bisa kalau sebelum tidur. Bisanya habis isya aja ya, langsung kalau emang itu bisanya habis isya, habis sholat sunnah, langsung sholat witir. Oh anak nanti aja sebelum wudu, anak biasanya selalu kalau mau tidur itu wudu. Wah ini orang bagus nih, orang yang wudu sebelum tidur, tidurnya dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Nah itu sholat witir dulu baru dia tidur, itu ahsan afdal juga bagus. Kalau emang anak witirnya nanti aja akhir, anak biasa bangun malam, ya ahsan. Kalau emang ente bangun malam sebelum subuh udah bangun, ya bagus. Ya. Bangun usahakan setengah jam sebelum subuh itu udah sebelum setengah jam sebelum adzan udah bangun. Salat witir. Banyak istighfar seperti yang tadi ya. Maka Rasulullah SAW yaqra'u fihinna bi sabbih isma rabbikal a'la qul ya ayyuhal kafirun wa suratul ikhlas wal mu'awwidzatain. Ya. Nah, kalau Ramadan sih enak gitu ya, witir insyaallah enggak pernah tinggal. Ya. Tiap malam habis tarawih ya, kalau udah tarawihnya kagak nggak sholat ya witirnya juga pasti nggak juga itu ya. Jangan sampai kita ninggalin, insyaallah Allah beri taufik kepada kita. Bagaimana sholat witir? Sholat witir rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Nanti rakaat yang ketiga setelahnya al-ikhlas dan muawwidzatain, qul huwallahu dan qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, kemudian beliau mengatakan wa idza kunta aziman ala qiyamil lail fa akhirul witra liyakuna akhir salatika bil lail. Kalau emang ente bertekad tekad kuat untuk bangun malam, nah witirnya tunda aja ntar kalau waktu bangun malam. Ya, biar menjadi akhir salatnya. Kata Rasulullah ij'al akhir salatika witran. Jadikan akhir salatku itu witir. Ya. Jadi kalau ana biasanya azan baru bangun, ya udah itu sholat witirnya sekarang aja habis isya langsung sholat. Kalau emang sudah biasa bangunnya sebelum subuh ya tunda ya. Pasang alarm di
handphone, kan handphone taruh di kepala, ya. Handphone bawa tidur. Kadang-kadang mukanya kejedot handphone, tiban handphone. Ya. ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة كتاب أو مطالعة كتاب. Kemudian sibukkan, kalau memang ada kesibukan lain, dengan zikir, dengan belajar, menuntut ilmu, mengulang pelajaran. Wala tashtagil bil lahwi wal la'ib. Jangan kau isi waktu setelah isya dengan bersenda gurau, melakukan hal-hal yang enggak berguna, bermain-main, jangan. Fayakunu dzalika khatimatu a'malika wa baramik. Jadi karena itu sebagai penutup amalmu sebelum engkau tidur. Ya, fa innamal a'mal bi khawatimiha. Jadi karena sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Apa yang akhir kita lakukan sebelum tidur itu lakukanlah yang terbaik, amal terbaik. Kalau perlu bawa tasbih ambil tidur, ya puterin itu tasbih. Terus sekarang ada yang digital lagi, lebih enak lagi, nggak lepas itu ya. Jadi sambil bertasbih kita berselawat ke beristighfar apa saja kita sampai terlelap tidur. Jadi kalau selawatan sambil tidur, insya Allah bisa dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita insya Allah. Dan mudah-mudahan masuk bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik bisa menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa isi waktu kita dengan sebaik-baiknya insya Allah. Dan mudah-mudahan tidak keluar dari Ramadan kecuali kita dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil